Cerita-cerita memotivasi, menginspirasi, dan berkreasi untuk negeri. Dihadirkan dari segala penjuru dalam Cermin, cerita motivasi inspiratif. Cermin kali ini hadir dari seorang suster yang merawat orang-orang bisu tuli dan mendirikan Mute Area. Siska, wanita yang berasal dari Klaten itu, adalah seorang suster sekaligus pendiri Mute Area. Sebuah tempat untuk pemberdayaan sekaligus mempekerjakan orang-orang bisu tuli. Saya Suster Francisca, saya di sini sebagai direktur. Siska mendirikan Mute Area tersebut berawal dari orang-orang bisu tuli yang telah lulus dari Dena Upakara dan Don Bosco. Mereka yang sudah memiliki keahlian memadai namun dipandang sebelah mata. Maka dari itulah, Suster Siska membuktikan dengan adanya Mute Area sehingga mereka bisa terus berkarya. Jadi karyawan-karyawan yang ada di sini merupakan mereka kawan-kawan tuli yang sudah lulus dari Dena Upakara maupun dari Don Bosco. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kami menerima lulusan dari luar Wonosobo ini. Mute Area ini berdiri sejak 25 Februari 2019 dan sempat tutup karena pandemi COVID-19 pada bulan Agustus. Namun hal itu tidak sampai membuat para penyandang bisu tuli pupus untuk terus berkarya dengan hati yang tulus. Hingga akhirnya pada bulan Desember 2020 menjadi momen dibukanya kembali Mute Area. Jadi sebetulnya berjalan sejak Februari 2019 ya. Itu tepatnya di tanggal 25 Februari. Itu untuk launching pembukaan gedung ya maupun usaha untuk Mute Area ini. Lalu sampai di tahun 2021. Tapi karena pandemi kami juga sempat tutup ya, sempat tutup dari bulan Agustus. Bulan Agustus lalu kami baru memberanikan diri lagi untuk membuka kembali di bulan Desember begitu. Ya, kami rasa pas dengan timingnya ya, ada bulan Desember itu libur, lalu ada Natal, ya lalu berikutnya ada tahun baru seperti itu. Ya. Sebelumnya, Mute Area hanyalah rumah komunitas bagi suster yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian berkembang menjadi asrama bagi anak-anak yang sudah di kejuruan. Sampai pada akhirnya berkembang sebuah salon yang merupakan unit dari Dena Upakara. Sampai terus berlanjut menjadi Mute Area di bawah naungan Protekda. Sebetulnya rumah dari komunitas para suster begitu yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian berkembang lagi diperuntukkan untuk asrama bagi anak-anak yang sudah di kejuruan begitu. Nah, seiring berjalannya waktu lalu berkembang muncullah salon ini begitu ya. Salon yang tadinya merupakan unit dari unit kerja dari Dena Upakara, lalu kemudian lahirlah Protekda, lalu salon itu dinaungi oleh Protekda dan jadilah tempat ini. Hingga kini terdapat 10 orang pekerja, yaitu 5 orang di salon dan 5 orang di kafe. Dengan 1 orang kasir, 1 orang khusus memasak makanan berat, 1 orang khusus memasak makanan ringan seperti kue kering, dan 1 orang sebagai pramusaji. Tidak ada kriteria khusus bagi mereka yang bekerja di Mute Area. Alih-alih sebagai proses pemberdayaan, mereka akan diberi pelatihan bagaimana cara memasak, membuat menu, manajemen produk, bahkan setiap seminggu sekali terdapat latihan untuk mengembangkan kemampuan diri. Kalau di sini yang khusus di Mute Area saja itu ada 10 orang. Ya. Salon ada 5 orang, kemudian di kafenya ada 5 orang, 1 kasir, lalu yang 4 itu di dapur ada yang memasak, lalu ada yang pramusaji. Ya.
Dan masing-masing mereka juga sudah punya spesialisasinya sendiri-sendiri begitu. Sebetulnya kami belum pernah memasang kriteria khusus ya, karena di sini labelnya adalah pemberdayaan. Nah, kalau kriteria itu kan cenderung lebih kepada sebuah perusahaan yang memang benar-benar pure bisnis ya, begitu. Nah, sedangkan di sini ini bukan sepenuhnya bisnis. Memang bisnis kita harus dapat profit gitu, tetapi kita yang paling utama adalah mengembangkan manusianya dulu, manusianya ini. Maka untuk bisa mendapat kriteria itu mereka dipersiapkan terlebih dahulu. Hidup dalam kesunyian tidak menjadikan mereka terus-menerus menepi dari kehidupan. Orang-orang seperti Suster Siska telah memberi secercah harapan untuk mereka, agar menjadi manusia yang terus berdaya dan berkreasi meski dengan segala keistimewaan. Motivasi kami pertama-tama adalah memang mau memberdayakan dan mengembangkan orang-orang tuli ini untuk berdikari, untuk terlibat dalam cipta, rasa, dan karsa dalam berkarya, supaya mereka juga bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar mereka yang selama ini mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Nyut Arya adalah mutiara yang terpendam di hati orang-orang penyandang bisu tuli. Meski melihat dengan mata dan berbicara dengan tangan, namun keikhlasan dan ketulusan serta semangat mereka adalah mutiara yang sesungguhnya terpancar. Konco Web, sudahkah termotivasi untuk lebih peduli dan ikhlas membantu sesama seperti sosok Suster Siska? Nantikan cerita-cerita menarik lainnya dari tokoh yang memotivasi dan inspiratif hanya di Cermin. Cerita motivasi inspiratif episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, serta nyalakan tanda loncengnya agar kamu tahu video-video menarik selanjutnya dari Web TV. Sampai jumpa.